Pemirsa, jika Anda ingin menjadi kaya atau Anda ingin menjadi seorang juragan, maka program juragan desa ini sangat tepat untuk Anda. Tetapi jika Anda sebaliknya tidak ingin menjadi juragan dan pasrah saja pada nasib, maka silakan memilih channel yang lain, karena sekarang kita akan bersama-sama mencari tahu rahasianya menjadi seorang juragan. Dalam episode kali ini kita akan mengetahui dan mencari tahu bagaimana menghasilkan anak sapi dan anak kambing yang berkualitas dan berharga mahal melalui kawin suntik atau inseminasi buatan. Saksikanlah program ini atau Anda akan kehilangan kesempatan menjadi seorang juragan. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam kondisi yang selalu sehat dan juga bahagia. Saya Mela Apsari, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini di Juragan Desa, satu acara yang akan mengangkat tentang pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Jadi untuk Anda yang ingin mengembangkan lagi usaha Anda di bidang-bidang tersebut, jangan sampai Anda lewatkan satu perbincangan yang menarik kali ini. Dan Pak Nugroho, sekarang ini kita pasti punya satu tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Apa Pak? Tema kali ini luar biasa dan aneh ya. Sebab kali ini kita kedatangan tamu ya, Bapak Dr. Iwan Rukasan. Beliau ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Peternakan. Dan di samping itu dia juga Kepala Balai Inseminasi Buatan atau yang disebut orang desa bilang kawin suntik. Kawin suntik. Jadi Pak Rukasan ini ahli kawin. Ya, kawin suntik. Tukang kawin ya Pak? Gitu. Baik, kalau ngomong-ngomong tentang kawin ini, wah siapa sih yang nggak mau? Tapi kira-kira masalah binatang, ini menarik sekali ya Pak, masalah kawin suntik untuk hewan. Tapi satu yang menarik Pak Rukasan, Bapak ini memimpin Balai Pelayanan Kesehatan Hewan. Apa sih Pak sebenarnya tugas dari balai tersebut? Tugas Balai Pelayanan Kesehatan Hewan itu antara lain adalah menangani kasus-kasus penyakit di seluruh Jawa Tengah dan sekaligus memberikan pelayanan kawin suntik ya, pada ternak-ternak sehingga diharapkan bibitnya itu nanti akan menjadi baik. Baik, jadi hasilnya juga lebih menghasilkan begitu ya Pak ya. Terus Pak, kalau untuk kita mau memilih binatang ya untuk dikawin suntik, selama ini yang sudah berjalan Pak, binatang apa yang bisa dikawin suntik? Binatang yang bisa dikawin suntik adalah satu sapi, baik sapi potong maupun sapi perah, kemudian kambing, kemudian ayam, dan lain-lain. Dan lain-lain. Jadi rata-rata tuh semuanya bisa ya Pak. Ya. Tapi prioritasnya saat ini? Prioritasnya saat ini yang ditangani oleh khususnya oleh pemerintah adalah sapi potong, sapi perah, dan kambing. Nah, satu yang menarik ini Pak. Kalau mau bikin bibit yang bagus, tentu ada induk yang bagus juga ya Pak. Jelas. Nah, bagaimana Pak cara untuk memilih induk yang baik untuk bisa dilahirkan atau mungkin diinseminasi buatan ini? Jadi ada syarat-syarat khusus memang untuk misalnya sapi ya, sapi betina itu sebelum dikawin suntik harus memiliki persyaratan khusus. Syaratnya ternak itu harus sehat, ya. Artinya sehat bukan sehat terhadap penyakit saja, terhadap kebutuhan pakan semuanya harus sehat. Fisiknya sehat dulu, sehat termasuk alat reproduksinya pun harus sehat, tidak ada kelainan dan sebagainya. Yang kedua harus birahi. Kalau tidak birahi tidak bisa dikawin suntik. Baik. Nah, itu. Jadi gini ya Pak Rukasan ya, mengapa perlu diadakan kawin suntik itu? Kan sebetulnya kawin dengan normal dengan Kan apa, bisa bersantan menghasilkan kan ya. bisa. Betul. Nah itu Manfaatnya Pak. Iya.
Jadi gini, manfaat kawin suntik itu banyak sekali. Satu, bagi peternaknya. Bagi peternaknya minimal efisien, tidak perlu punya pejantan. Iya, mahal ya Pak? Mahal pejantan. Kemudian pejantannya pun belum tentu baik di lapangan. Artinya ada efisien satu. Kedua juga tidak usah repot-repot. Ya. Terus yang ketiga, dengan kawin suntik itu 1 ekor pejantan. Iya. Itu dalam 1 tahun bisa mengawini 20.000 ekor. Luar Saya biasa nggak ya. mampu. Jadi istrinya 20.000. Kalau KUA-nya binatang atau mungkin untuk mengkawinkan gitu, nyatetnya udah susah tuh Pak. Anaknya di mana saja tidak Anaknya tahu. Anaknya di mana Dimana-mana. saja. Itu. Wah, ini Pak luar Tapi biasa kalau- ya. Untuk satu Satu pejantan, unggul. kambing ataupun sapi. Enggak, kalau sapi itu sudah 20. Kalau kambing sudah 22.000-an. Oh baik, luar biasa ya Pak. Jadi Pak Rukasan, oleh karena itu bibit itu harus dipilih yang baik, ya, pejantan yang baik. Itu yang sekarang yang diadakan oleh Balai Inseminasi itu bibit dari jenis apa saja? Yang ada sekarang itu ada sapi limusin, jenis limusin, Import ya Pak ya? import, Import. Dari mana Pak? dari Australia. Dari Australia. Limusin. Kemudian Itu ada- yang warnanya seperti apa Pak? kalau limusin itu semuanya merah. Oh baik. Lalu ada orang bilang metal-metal itu apa Pak? Nah, kalau metal itu Simental ya Pak? simental. Simental. Hanya kepalanya putih, kalau pakai bedak itu putih. Oh, gitu. badannya putih, gitu. Simental. Orang-orang bisa bilang metal. Itu juga kualitas bagus Pak. Iya. Itu dari Australia, Dari full, Australia, khusus. Jadi ada simental, ada limusin, ada Brahman, Nah, Brahman. ada Brangus. Brangus Baik. itu hitam semua. Kalau Brahman itu Brahman putih. putih seperti unggul ya. Terus Lalu ada tiga. FH, sapi perah. Fris Holland, Nah, Fris Holland sapi perah. Jadi ada 3 ya, 4, 5 ya. 5. Baik. Jadi itu semua bibit Bibit unggul. unggul, import. Impor. Kenapa Pak kok bukan sapi lokal? Apa sih sapi lokal itu jelek atau kualitasnya Bukan. kurang gitu? Kecil-kecil ya Pak. Penyebabnya apa Pak? Ada berbagai permasalahan. Jadi memang kalau sapi lokal itu percepatan pertumbuhannya badannya itu nanti lambat. Oh gitu, baik. Jadi untuk kilonya kurang ya. gitu ya Pak beratnya? Di sini kita masih kelemahan adalah satu, belum ada pembibitan yang terakreditasi, artinya terakreditasi betul. Beda dengan negara-negara lain. Baik. Kalau ternak yang kita datangkan dari Australia ini memang benar-benar ternak yang sudah Kualitas bagus ya Pak kualitas bagus, dan itu ada stambum. Stambum itu akte kelahiran, Akte mulai kelahiran. dari ibunya, neneknya sampai nenek Semuanya moyangnya. ada. Baik. Terus, Baik. anu. Pemirsa, untuk Anda memang masih banyak sekali hal yang menarik untuk kita perbincangkan seputar inseminasi buatan. Apa sih sebenarnya kawin suntik? Gimana caranya? Dan Anda bisa nggak menerapkan kawin suntik ini untuk hewan ternak Anda? Saksikan setelah tayangan berikut ini. Sekarang untuk memelihara sapi itu sudah sangat mudah. Ya, pertama tidak perlu memelihara pejantan. Ya, sebab pejantan itu Mahal. mahal, ongkosnya juga mahal, dan itu tidak perlu dipelihara. Jadi para peternak cukup memelihara Betina saja. Nah, jadi dengan cara demikian ini, dengan cara kawin suntik ini sangat menolong para peternak ya, supaya mereka pertama mendapat bibit yang baik, sebab bibitnya berasal dari luar negeri. Yang kedua, lebih ngirit di dalam memelihara sapi-sapinya. Baik, Pak Rukasan, kalau untuk proses inseminasi buatan atau kawin suntik ini apa saja Pak yang perlu dipersiapkan? Ya, kalau yang perlu dipersiapkan prosesnya kawin suntik. Jadi satu adalah peternaknya sendiri, kemudian ternaknya itu sendiri harus sehat,
harus birahi dan tidak boleh terlambat lapor. Terlambat lapor. Maksudnya gimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Karena masa birahi sapi itu dibatasi oleh waktu, ya, maka pelaporan tanda-tanda birahi kepada petugas di lapangan tidak boleh terlambat. Nah, ini Pak, satu yang penting ini Pak. Kalau tadi dibatasi oleh waktu, kalau sapi itu berapa lama dia akan birahi Pak? Untuk sapi rata-rata 21 hari sekali birahi. Dan hanya berlangsung selama 1 hari atau mungkin 2 Dalam hari? 1 hari. Dalam 1 hari. Nah. Kalau lewat masa birahinya bagaimana Pak? Tidak bisa. Baik. Artinya sel telurnya sudah rusak. Sudah rusak. Ya. Baik. Kalau untuk kambing? Untuk kambing rata-rata 18 hari sekali birahi. 18 hari sekali birahi. Dan itu yang dipersiapkan tadi antara lain dari ternaknya sendiri, dari dan petugas. tidak terlambat lapor juga ya Pak? Lapor. Baik. Tentunya juga. Lapor kemana Pak? Lapornya ke petugas peternakan setempat. Baik. Atau kalau tidak tahu, telepon ke dinas peternakan atau dinas yang membidangi bidang peternakan. Seperti setempat. misalnya balai tempat Bapak ya, balai pelayanan kesehatan hewan ya. Baik, baik. Terus Pak, kalau mungkin itu tadi yang perlu dipersiapkan. Nah, proses untuk kawin suntik sendiri bagaimana Pak? Jadi proses kawin suntik itu dimulai dari mulai dari pembuatan stronya sendiri. Stro apa sih Pak? Stro itu adalah sperma sapi jantan yang sudah dikemas di dalam suatu tub kecil. Kayak sedotan gitu? Kayak sedotan gitu. Oh, baik. Kemudian itu diambil dari pejantan-pejantan unggul itu, kemudian diproses laboratorium, kemudian disimpan, kemudian kalau mau digunakan baru itu disimpan ke nitrogen cair. Minus 196 derajat. Baik. Bisa bertahan berapa lama itu Pak? Itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, Ya. baik. Nah kemudian kalau mau ada petani yang lapor, mau sapinya mau diminta kawin suntik, diambillah stro itu. Tetap pembawaan ke lapangan tetap harus dengan petugas. Beku ya, kondisi beku ya? Beku. Nah, sampai di lapangan, stro yang ada tadi nanti ditowing, istilahnya dipanasi dulu. Baik. Suhunya 37 derajat lah gitu. Nah, setelah itu baru dilakukan kawin suntik. Kawin suntik. Nah, ini kayaknya ada prosesnya ya? Ya, Prosesnya nanti sudah kita sudah ambil satu liputan liputan sepertinya, Pak. ya, yang nanti bisa para pemirsa bisa lihat sehingga mengetahui cara bagaimana inseminasi buatan itu dilaksanakan. Baik, mari kita saksikan. Sapi-sapi yang mau ditampung itu didahulukan didekatkan sini. Nah, yang di depan adalah sapi yang digunakan untuk sebagai pemancing atau teaser istilahnya. Nanti sapi yang akan ditampung itu didekatkan dengan teaser sehingga dia akan menaiki sapi depannya. Ya, naik ini. Naik. Nah, ini baru namanya teasing. Teasing itu pemancingan, nanti sambil itu diremas-remas supaya libidonya meningkat. Dan alat yang digunakan untuk penampungan namanya vagina buatan, AV. Nah, ini vagina buatan. Ini ada kode pejantannya. Dan ini diisikan air panas sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ditiupkan di dalamnya udara. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Sehingga nanti bentuknya menyerupai persis pada vagina yang asli. Rasanya juga sama. Ini dikasih pelicin. Sapi yang ditampung tadi menaiki sekitar 3 sampai 4 kali sampai libidonya sudah
maksimal dan baru kemudian ditampung. Nah, sapi yang digunakan untuk pemancing ini jenis sapi bangsa Limousin, ya. Limousin, jadi nggak ada coklatnya, nggak ada putihnya. Sedang yang simental ada putihnya, yaitu di kepala sama di kakinya. Pemirsa, Anda masih di Juragan Desa. Mungkin Anda yang baru saja bergabung kurang ngeh ya, apa topik kita kali ini. Kita masih melanjutkan bincang-bincang kita tentang inseminasi buatan, dan untuk itu kita akan langsung ngobrol lagi dengan Pak Rukasan. Pak Rukasan, kalau untuk semen beku sendiri, bagaimana cara Pak untuk menyimpannya? Proses penyimpanannya bagaimana ini? Baik, untuk semen beku itu penyimpanannya harus khusus. Dan semen beku itu harus disimpan dengan nitrogen cair. Baik. Pada suhu minus 196 minus 197 sehingga tetap beku. Baik. Ini Baik, itu sampai bertahan sampai berapa lama Pak Rukasan? Itu puluhan tahun. Sampai puluhan tahun. Baik. Dan itu mulai dari produsennya sendiri sampai di lapangan tetap harus menggunakan nitrogen cair. Baik, baik. Peragaan untuk pembekuan, nanti dibekukan, nanti ini di 4 cm di atas permukaan endo cair dengan temperatur minus 110 sampai minus 120 derajat Celcius selama 9 menit, ya. 9 menit, kemudian kita ambil. Baru kemudian nanti masukkan dalam goblet yang di sini nanti di dalam ini, ya, pecah. Nah, kemudian dia kalau sudah beku dan disimpan dalam endo cair, selama dia terendam dalam endo cair ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Pengalaman kami bisa sampai di atas 20 tahun bisa, selama dia terendam endo cair. Dan keuntungan daripada IB ini sekali ejakulasi bisa mencapai 200 sampai 300 betina yang dikawini. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan kawin alam, satu ejakulasi hanya bisa digunakan 1 betina. Itu nanti di kandang jepit sana sudah disediakan teaser, ya. Kita bisa mulai bagaimana persiapan penampungannya, ya Pak, ya. Jadi itu nanti di kandang jepit sana sudah disediakan teaser, ya. Teasernya itu, teaser adalah pemancing, ya, istilahnya di sini. Pemancing yang diambil di sini kita jantan, bukan betina, ya. Tapi pemancingnya pejantan. Peralatannya meliputi ini, ya. Ini selongsong luar vagina buatan untuk ternak kambing. Kambing atau domba sama, diameternya sama ukurannya sekitar 12 sampai 16 selongsong luar. Kemudian ini pentilnya. Pentilnya itu fungsinya untuk memasukkan air panas, ya, dengan suhu sekitar 39 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian nanti ditambah udara. Selongsong ini terdiri dari karet pelapis dalam. Ini namanya inner liner, ya. Udah. Kemudian ini corong penyambung tabung penampung. Jadi disambung pakai karet ini, nanti posisinya kayak gini.
Ini penampung sperma, ini gelas penampung sperma, biasanya berskala ya, kelihatan ya. Jadi skala ini menentukan berapa kita bisa memperoleh sperma yang kita tampung dalam satu ejakulat. Ya, ejakulat itu pancaran. Ya, dalam satu kali pancaran itu kita bisa melihat di sini. Kemudian ini corong penyambung tabung penampung. Jadi disambung pakai karet ini, nanti posisinya kayak gini. Ya. Ini penampung sperma, ini gelas penampung sperma, biasanya berskala ya, kelihatan ya. Jadi skala ini menentukan berapa kita bisa memperoleh sperma yang kita tampung dalam satu ejakulat. Ya, ejakulat itu pancaran. Ya, dalam satu kali pancaran itu kita bisa melihat di sini. Kemudian setelah kita nanti menampung, kita bawa ke laboratorium untuk pemrosesan ya. Kita periksa dulu secara makroskopis ya. Jadi bagaimana warna ditemukan di sana, kemudian mikroskopis. Mikroskopis itu meliputi konsentrasinya. Kalau volumenya dari makroskopis tadi ya. Kemudian yang menentukan diproses atau tidak dari hasil penampungan itu adalah petugas lab. Ini pemancing. Pak, kita pakai jantan. Nah ini mestinya dia naik. Kita putar dulu. Ya, dia naik udah 2 kali. Oke, sekarang ketiga kali siapa? Belum. Ayo. Nah, ini udah. Ini dia udah ejakulasi ya. Ejakulasi ditunjukkan cara dia memegang ini apa kakinya dua-duanya itu menekan si teaser. Ini sperma yang kita peroleh dari hasil penampungan. Ya, ini ada sekitar 1,5 ya, hampir 2. Ya. Kemudian Pak, itu kan proses penyimpanannya. Distribusi dari semen beku sendiri bagaimana Pak? Pendistribusian semen beku kita sudah lakukan di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Dan tetap menggunakan kontainer khusus yang dirancang untuk alat untuk penyimpan raw itu. Dan untuk mendistribusikan ke kabupaten kota. Baik. Sampai ke petugas-petugas di lapangan. Itu sudah ada kelembagaannya. Baik. Nah sekarang Pak, kalau misalnya kita mau ingin tahu seperti apa sapi dan kambing yang birahi, tapi jangan dijawab dulu Pak, karena sekarang ini kita juga ingin tahu. Pemirsa yang datang di studio ini pasti punya pertanyaan dong. Sebelum pertanyaan saya dijawab, pertanyaan yang sudah ada di sini sih, apakah yang mau bertanya nih? Pertanyaan yang sudah ada di sini sih, apakah yang mau bertanya nih? Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya siapa dan pertanyaannya langsung. Nama Abdul Rahman, saya mewakili dari peternak desa kami. Ingin saya pertanyakan gini Pak, adakah perawatan khusus bagi ternak sapi atau kambing yang telah mendapatkan inseminasi buatannya itu? Baik. Hanya itu Pak yang bisa ditanyakan. Perawatan khusus ya? Perawatan khusus untuk itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Wah ini ya. Langsung dijawab Pak Rukasan. Jadi kalau untuk sapi yang sudah dikawin suntik atau diinseminasi buatan, maka tugas peternak harus mengamati sapinya minimal selama 2 bulan. Sapi itu birahi lagi atau tidak? Oh bisa ya? Ya. Kalau masih terjadi birahi, berarti kawin suntiknya gagal. Oh, baik. Nah, kalau misalnya tidak birahi, maka untuk meyakinkannya bahwa sapi itu bunting, baiknya minta bantuan petugas. Ada di lapangan itu ada petugas pemeriksa kebuntingan. Pemeriksa kebuntingan ya? Jadi nanti akan diperiksa sapinya itu bunting beneran atau tidak. Kalau orang tuh mungkin pakai test pack gitu ya. Kalau sapi ada nggak test packnya gitu Pak? Tidak ada. Yang ada palpasi ya. Dipalpasi. Jadi tangan kita dimasukkan, nanti ada diobok-obok ya Pak. Waduh. Ya. Nanti bisa
Baik. Jadi periksa kepentingannya. Setelah misalnya bunting, ya baru dilakukan perlakuan yang baik terhadap ternaknya, pakan dan sebagainya. Dimasukkan ke laboratorium untuk diperiksa kualitasnya. Nah, nanti kita langsung masuk aja ke sana. Jadi ini diperiksa kualitasnya yaitu makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis itu dilihat daripada warnanya, kekentalannya, volumenya. Kalau ini pemeriksaan adalah mikroskopis. Nah, nanti dilihat di situ, di atas itu Pak, di ini. Itu gerakan masanya itu kalau yang bagus seperti awan yang akan hujan. Nah, ini pemeriksaan individunya. Ini jadi akan kelihatan nanti di atas itu spermanya berapa persen. Minimal yang kita proses adalah yang 70%. Dilanjutkan dengan pemeriksaan konsentrasi, yaitu dengan alat spektrofotometer. Di sini akan diketahui berapa jumlah spermatozoa per cc-nya. Jadi kalau untuk sapi minimal adalah 1000 juta spermatozoa per cc. Itu yang memenuhi syarat. Tapi kalau di bawah itu kita buang. Sperma yang memenuhi syarat yaitu baik motilitenya tadi di atas 70%, kemudian konsentrasinya di atas 1000, kemudian dicampur dengan bahan pengencer. Bahan pengencer ini kalau kami menggunakan skim milk yang dicampur dengan beberapa bahan yaitu skim milk, kuning telur, glukosa, sama antibiotik. Nah, kemudian dimasukkan dalam kultop. Nah, di sana akan kita lanjutkan pengenceran. Tadi pengenceran pakai part A, ya, part A primer. Nah, ini yang sudah, ya. Nah, ini sudah semen sperma yang sudah diencerkan dengan bahan-bahan pengencer. Nah, ini pengisiannya dan penyumbatan laboratoris. Jadi ini diisi dan disumbat. Nah, ini. Nah. Jadi ada 2 sumbat. Yang ini sumbat pabrik, ini sumbat laboratoris. Nah, nanti sumbat laboratoris ini yang kita potong pada waktu untuk diibikan, diinseminasikan. Ini jenisnya adalah jenis warnanya merah itu untuk limusin, ya. Tapi kalau warna yang lain, warna kuning adalah untuk kambing. Terus warna biru itu untuk sapi Brahman. Sedang warna transparan atau clear itu untuk sapi simental. Ini semuanya sudah ada standarnya. Standarnya itu sesuai dengan standar nasional Indonesia itu yang warna-warna ini sudah disesuaikan dengan jenis-jenisnya. Jadi dari ini sudah kelihatan bahwa bangsa ini jenis dengan warna ini itu sudah tahu peternak. Sudah, ya. Nah, untuk yang hijau itu untuk berangus, hanya di sini nggak ada. Pemirsa, Anda masih di Juragan Desa dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, kita masih melanjutkan bincang-bincang kita seputar inseminasi buatan. Dan kita langsung aja lanjutkan juga ngobrol kita dengan Pak Rukasan. Ini kebetulan Pak Rukasan ada di sini. Saya ingin supaya Pak Rukasan menjelaskan bagaimana seorang peternak yang memelihara sapi, katakan 5 ekor betina, lalu pada satu saat mau tahu cara kalau sudah mau kawin itu kayak apa, kalau sudah mau kawin kalau apa, kalau mau kepingin dikawin suntik itu harus lapor kepada siapa, dan caranya mungkin harus gitu, bayar berapa, dan boleh pilih pejantan yang baik yang itu mana, itu mohon dijelaskan Pak, supaya para peternak dapat tahu yang mereka harus lakukan.
Jadi ini sekarang kita mau knowing, langsung aja knowing dengan air biasa kira-kira sampai 30 detik. Ini persiapannya, jadi kita towing. Towing itu maksudnya diencerkan kembali. Tadi kan beku, jadi diencerkan kembali. Itu dengan temperatur sekitar 37 derajat Celcius selama 3 detik ya. Itu diencer kembali. Ya, itu udah kira-kira 30 detik langsung kemudian dipasang. Nah, itu dibersihkan dulu pakai tisu. Itu kira-kira udah cair. Kemudian masukkan dalam gan. Masukkan gan. Nah, ini gan IB, kemudian masukkan gan IB dan dipotong lebih dahulu, potong ujungnya, potong sumbat lap-lapnya ya, potong sumbat lapnya. Nah, kemudian diselubungi dengan plastik sheet. Nah, kemudian ini sudah siap untuk di-IB-kan ke sapi yang akan di-IB. Nah, untuk di-IB itu sapi betina harus dalam keadaan birahi. Yang tanda-tandanya yaitu 3A, abang, abuh, anget ya. Nah, setelah itu dimasukkan tangan inseminator ke dalam anus. Tapi sebelumnya dibersihkan dulu dari kotorannya. Dia memegang kepala serviknya. Nah, terus masukkan IB pada posisi 4. Setelah posisinya pas, kemudian baru disemprotkan dalam alat reproduksinya. Jadi ini posisi 4 itu di depan serviks, 1 cm di bawah serviks. Ya, kemudian masuk ya, oke. Ya, kemudian disemprotkan. Dah, cukup. Nah, demikian untuk pelaksana IB-nya sudah selesai. Dan nanti pada umur pada 40 hari minimal itu baru kemudian nanti kita laksanakan PKB. PKB itu pemeriksaan kebuntingan. Kalau dia bunting, nah itu sudah nggak di-IB lagi. Tapi kalau dia nggak bunting, kemudian pada waktu birahi selanjutnya dilakukan IB. Nanti dia akan kalau sudah bunting, setelah proses pengambilan di lapangan, kemudian dicatat identitas dari semen segar yang diperoleh. Ini dari kambing Setiaki 180205 ejakulasi ketiga, warnanya krem. Kita lihat volumenya 1,2 mili. Kemudian kita lihat di mikroskop. Kita ambil dengan handle mikropipet, kita taruh di objek gelas. Yang pertama kita lihat gerakan massa dari semen segar. Kalau kita biasanya menilai 2+. Kemudian kita 2+ gelombangnya itu tidak terlalu tebal, tapi gerakannya itu agak cepat. Soalnya ada yang 1+ itu gerakannya lambat dan tipis. Terus kalau yang 3+ itu lebih tebal dari ini dan gerakannya lebih cepat. Kita tutup untuk melihat gerakan individu, untuk mengetahui motility-nya. Ya, motility itu ya persentase yang hidup dengan gerakan progresif, gerakan lurus maju ke depan. Dari layar monitor ini akan tampak gerakan individu dari masing-masing sperma. Keadaan seperti ini kita biasanya menilai 2+, terus gerakan individu atau motility-nya kita nilai 70%, itu bergerak lurus progresif maju ke depan. Ya, baik. Kan ada penilaian yang kurang baik dan sedang baik. Ini masuk yang baik. Ada yang baik sekali juga ada. Tapi kita sampai saat ini biasanya penilaiannya masih paling tinggi 3+. Terus ini
periksa konsentrasi dari sperma. Kita campur antara sperma dengan perbandingan 0,1, sedangkan NaCl fisiologisnya 3,99. Kita campur. Setelah homogen, kita masukkan dalam alat spektrofotometer. Melihat konsentrasi, kemudian nanti kita akan mendapatkan dosis dari yang nantinya kita buat dan extender atau pengencernya. Kita masukkan tadi kalau Sentiaki 18, nomor identitasnya 0205. Volumenya tadi 1,5, 2, kemudian motilitinya 70%. Ini akan diperoleh semen beku nantinya 11 dosis karena konsentrasinya memenuhi standar di atas 500 kali 10 pangkat 6 bisa diproses ini. Tapi karena volumenya ini terlalu sedikit es silindernya, biasanya kita tidak proses ya, karena nanti akan habis di beker gelasnya itu, gelas ukurnya. Selang waktu kurang lebih 4 jam. Biasanya kalau jam 8, nanti sekitar jam 1 kita baru mulai mengadakan pengisian sealing filling dari straw juga di dalam cooltop. Kontainer fungsinya untuk menyimpan straw yang sudah jadi, dan volume dari N2 ini tidak boleh kurang dari berapa ya, kurang lebih 20 cm ke bawah itu sudah dikatakan dalam keadaan kritis, harus 20 cm ke atas. Nah ini yang sudah jadi. Ini limosin merah. Berapa lama kuat disimpan? Bisa bertahun-tahun asalkan N2-nya tidak telat. Pokoknya strawnya itu harus tersimpan, tercelup ke dalam N2. Jadi tidak ada batas. Nggak ada. Tapi kita juga mengadakan uji itu toh, kehidupan motilitinya itu secara bertahap. Paling tahan. Maksudnya yang selama ini diminta kurang diminati. Yang banyak diminati simental. Simental kita sangat kewalahan sekali ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu Brahman, juga tinggi. Sekali proses itu menghasilkan berapa straw? Kurang lebih kalau 1 ekor itu dengan kondisi semen segar misalkan 5 mili itu bisa dengan konsentrasi yang menengah sekitar 1500 kali 10 pangkat 6 per di dalam spektrumnya itu bisa mencapai 300-an, 200 sampai 300 ya, 1 bul ya, rata-rata. Ini sebenarnya juga untuk depo tapi belum dipakai, sama juga untuk menyimpan. Ini juga sama. Berbagai tipe. Ya ada literannya kan lain-lain, ada yang kalau ini 36 liter. Kapasitas berapa? Kapasitasnya ini ada 10 kanister, ini namanya kanister. Terus 1 kanister ini ada 2 goblet. 1 goblet isinya 700. Iya. 10 kali 2 berarti kan 20 kali 7. Ya, 1400. Baik. Jadi peternak pertama kalau ingin sukses
Kalau sapinya belum bunting, maka pekerjaan peternak harus setiap hari melihat ternaknya birahi atau tidak. Cirinya? Nah, saya tanya, itu sesudah PWL2 ya Pak ya? Sudah Ya, umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun. Setelah Baik. 1,5 tahun, setiap hari harus lihat selama 1 bulan aja. Karena nanti ya nggak sampai 1 bulan, 21 hari kan pasti birahi. Baik. Nah, tanda-tanda birahinya ini Penting sekali ya. A3 tadi. A3? Abang, abuh, anget. Abang, abuh, anget. Wah, apanya ini Pak? Nanti akan kita dapatkan jawabannya ini pemirsa. A3. Saya kira A3 itu cuma kertas loh. Ternyata A3 itu berlaku untuk Kertas folio. sapi yang sudah mau birahi. Nah ini pemirsa, kita akan dapatkan jawabannya setelah yang satu ini. Juragan Desa masih bersama dengan Anda pemirsa, dan sekarang ini kita mau lanjutkan lagi perbincangan kita ya, tapi kayaknya ada satu hal yang harus dipetik dari perjumpaan kita kali ini Pak Nugroho ya. Kalau kita mau beternak sapi maupun kambing dengan inseminasi buatan, ini pasti ada hal yang sangat penting yang bisa jadi kesimpulan. Apa Pak? Ya, dari perbincangan ini kita dapat simpulkan ya, bahwa sekarang ini memelihara sapi maupun kambing itu lebih praktis dan lebih mudah, yaitu adanya inseminasi buatan atau artificial insemination atau kawin suntik kalau di desa itu sangat memudahkan untuk peternak itu. Jadi pertama peternak tidak perlu memelihara pejantan, yang itu juga membutuhkan biaya. Kemudian yang lebih luar biasa lagi bahwa peternak itu akan mendapat dengan kawin buatan itu akan mendapat bibit yang unggul. Bagus ya. Sebab kalau kita lihat di pasar begitu, kita lihat yang keturunan dari sapi-sapi impor hasil kawin buatan itu harganya lebih mahal. Seperti tadi dijelaskan, anakan sapi biasa dengan sapi biasa, lokal dan lokal itu harganya 1 juta, kalau ini anaknya 3 juta. Jadi anak Indo sangat menguntungkan. Baiklah, terus terima kasih sekali atas kehadirannya Dokter Hewan Rukasan, dan juga untuk kali ini tentu banyak sekali pesan yang sangat bermanfaat untuk para peternak seputar kawin suntik yang selama ini mungkin ngapain sih kepake kawin suntik segala, sudah tahu keuntungannya bisa dicoba, dan ternyata pemerintah juga tidak mengabaikan ya, karena dipermudah begitu ya Pak. Betul. Baik, mungkin ada pesan terakhir gitu ya, singkat saja Pak. Jadi dengan adanya kawin suntik ini memang diharapkan kedepannya peternak meningkat kesejahteraannya dan selanjutnya bisa mandiri. Bisa mandiri. Itu harapan pemerintah, karena sudah jelas keuntungannya tinggi, kemudian lebih mudah dan lebih murah. Lebih murah. Disitulah depan diharapkan makin sejahtera peternaknya dan makin mandiri usaha peternakannya. Amin. Wah, luar biasa sekali. Sepertinya kita ada hadiah ini, wah, kenang-kenangan untuk Pak Rukasan. Diterima. Di samping itu, Pak, biar ternaknya semakin sehat ya. Karena Pak Rukasan seorang peternak juga, kami akan berikan satu mineral kambing. Mudah-mudahan dengan mineral ini susunya lebih banyak, tambah sehat juga, lebih sehat, dan kalau kawin jadi tambah produktif juga ya. Baik. Memang menarik sekali perbincangan kita kali ini pemirsa, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sekali Dokter Hewan Rukasan dan Pak Nugroho, kita sudah berbincang-bincang yang menarik sekali. Jangan ragu-ragu untuk melakukan kawin suntik untuk hewan ternak Anda. Saya Mela Apsari pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.